Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembahnya, memujinya. Bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan Tuhan sesuatu terjadi, kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kalau kami datang kepada saat ini Tuhan, menghadap takhta-Mu yang kudus Tuhan, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan jamaah-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Apabila masih ada kuasa yang ingin mengganggu, kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyerahkan ibadah ini sebenarnya dalam tangan-Mu dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang datang pada saat sore hari ini Tuhan. Apa yang jadi masalah kami, apa yang jadi keperluan kami Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Tuhan menyanggapi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ada satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kalau kita susah, dia selalu. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Dia yang selalu memberikan kita kekuatan dikala kita susah, dikala kita sakit. Tuhan Yesus yang berikan kita selalu kekuatan. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi.
pernah tinggalkan kami sendiri. Itu menjadi sebuah jaminan buat kami. Karena itu kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami tahu Tuhan beserta kami. Immanuel. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh kembali datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian kami, dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman Tuhan. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau membuka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, yang membawa hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai kesatuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Ya, seberapa kita yang hadir, kita percaya kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kita itu boleh menjadi korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka pasti Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya buat setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Nah, sore malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, berharga di mata Tuhan. Kata berharga itu berarti sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Ya, karena itulah dikatakan berharga di mata Tuhan. Nah, saya mengajak kita sama-sama belajar pada hari ini hal-hal apa saja, dalam hal apa saja yang Alkitab katakan tentang berharga di mata Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya jadi tahu, jadi akhirnya kita boleh memberi perhatian yang khusus, ya. Kita boleh pegang apa ya yang berharga di mata Tuhan, dalam hal apa saja Alkitab katakan tentang berharga di mata Tuhan, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang penting di mata Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, Yesaya pasal 43 di ayat yang keempat bagian A. Yesaya 43 ayat yang keempat bagian A, dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku, di mata Tuhan, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Nah, ayat ini menjadi judul perenungan firman Tuhan. Oleh karena engkau. Siapa engkau? Engkau di sini adalah saya, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan. Dikatakan oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan aku Tuhan mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa saja yang Alkitab katakan tentang berharga di mata Tuhan, kita akan lihat ada beberapa hal ya dalam kaitan berharga di mata Tuhan, ya. Hal apa saja yang Alkitab katakan, ya, sehingga membuat kita menjadi umat-umat Tuhan yang dikatakan berharga
di mata Tuhan. Yang pertama, berharga di mata Tuhan yang dikatakan Alkitab yang pertama adalah dalam kaitan dengan karya penyelamatan. Sekali lagi, karya penyelamatan. Tuhan Yesus rela datang ke dunia, rela mati di atas kayu salib buat kita manusia berdosa, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak biarkan manusia berdosa hancur dan binasa, tidak. Tuhan datang ke dunia, Tuhan mati di atas kayu salib demi untuk menunjukkan kasih-Nya. Roma pasal yang kelima di ayat yang ke-8 berkata, Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang pertama, berharga di mata Tuhan yang Alkitab katakan ternyata punya kaitan dengan karya penyelamatan. Siapa yang diselamatkan? Kita manusia berdosa. Karena Kristus mengasihi kita, maka dikatakan Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat kematian Kristus, menebus, menyelamatkan kita. Dosa kita diampuni, kita diangkat jadi anak-anaknya. Ya, jadi yang pertama, berharga di mata Tuhan yang dikatakan Alkitab itu dalam kaitan, dalam hubungan dengan karya penyelamatan kita manusia berdosa. Yang kedua, berharga di mata Tuhan, Alkitab katakan yang kedua, itu dalam kaitan atau hubungan dengan perlindungan dan pemeliharaan. Bukan hanya karya penyelamatan saja, tetapi juga ada perlindungan dan pemeliharaan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan nyatakan buat kita umat-umatnya yang berharga di mata Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-12 kita lihat, Lukas pasal yang ke-12 di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Lukas pasal 12 di perikop ini, ya, perikop mulai ayat pertama terus sampai ayat 6, ayat 7, ini Tuhan memberitahu kepada murid-muridnya, di mana murid-murid Tuhan waktu itu banyak mereka yang takut kepada manusia. Tuhan berkata jangan takut kepada manusia. Karena apa? Manusia itu hanya bisa membunuh tubuh. Itu paling top. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, itu paling top, paling banter. Itu cuma membunuh tubuh. Tapi tidak berkuasa atas jiwa, atas keselamatan. Tidak berkuasa atas jiwa, atas keselamatan kita. Hanya tubuh. Ya, ini hari-hari ini banyak kasus yang disampaikan berkaitan dengan kematian salah seorang polisi. Ya, sudah pasti tahu siapa namanya? Brigadir Yosua. Ya, ini jadi sorotan ya. Kalau saya pas buka internet, selalu hampir setiap hari, ya, bahkan satu hari lebih dari satu kali muncul berita-berita tentang Brigadir Yosua. Ya, saya juga tidak tahu sampai sejauh mana kebenarannya. Karena kalau saya lihat sekilas, wah, membingungkan. Yang pertama dituduh selingkuh, tapi kemudian kok ada kasus-kasus yang lain dan sebagainya. Ya, tapi yang saya sayangkan, yang terlibat, ya, Yosua ini orang Kristen juga. Nah,
yang diperintahkan untuk membunuh juga orang Kristen juga, saudara. Itu Barada E, ya, namanya kalau nggak salah Richard Eliezer, ya, orang Kristen pula, saudara. Ya, sampai pengacaranya waktu mau suruh dia untuk buat pengakuan, sebelumnya dipasangkan lagu, ya. Lagunya apa? Lagunya dipasangkan tuh katanya salah satunya adalah hidup ini adalah kesempatan. Jadi ini Baradae didengarkan lagu itu, ya. Sebelum dia buat statement, dia buat pengakuan, yang akhirnya statement pengakuannya itu mengejutkan, ya. Karena ternyata dia diberi perintah untuk apa? Nembak, untuk bunuh. Ya, yang merintah siapa? Nah, mungkin sampai sekarang yang kita tahu yang perintah ya atasannya, ya, jenderal itu, ya. Nah, jadi manusia hanya berkuasa membunuh tubuh, seperti yang dialami oleh Brigadir Yosua. Itu yang paling top dilakukan manusia. Seorang jenderal membunuh bawahannya. Itu paling top yang bisa dilakukan manusia, cuma itu, tidak ada yang lebih lain, tidak ada. Tuhan bilang jangan takut sama manusia. Perikop ini kalau sudah baca begitu. Karena manusia itu cuma bisa membunuh tubuh, tapi takutlah akan Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya bisa membinasakan, membunuh tubuh, tapi Tuhan bisa membinasakan keselamatan kita, membinasakan kita untuk masuk dalam hukuman yang kekal. Itu Tuhan berkuasa membinasakan jiwa kita, bukan hanya tubuh. Kalau manusia hanya tubuh. Nah, dalam kaitan dengan itu, maka ayat yang baru kita baca ini muncul. Tuhan bilang burung pipit itu harganya murah, ya, dijual 5 ekor 2 duit. 5 ekor 2 duit ini bicara tentang harga yang murah, nilainya murah. Tapi kalimat berikut dikatakan sungguh pun demikian, tidak seekor pun dari burung pipit yang murah itu yang dilupakan Allah. Burung pipit yang harganya murah, nilainya murah, itu Alkitab berkata tidak dilupakan Allah. Apalagi kita ini dikatakan jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bukan hanya lebih berharga dari satu burung pipit, tapi dikatakan jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mengapa? Karena memang kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, itulah sebabnya yang pertama tadi sampai Kristus rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak mau, ya, manusia yang diciptakannya segambar dan serupa dengan Allah mati binasa. Karena itulah Tuhan merencanakan karya penyelamatan supaya manusia yang berdosa, yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus boleh diselamatkan. Ya. Nah, jadi yang kedua, berharga di mata Tuhan dalam kaitannya dengan perlindungan. Ada sebuah jaminan perlindungan. Tuhan bilang rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Burung pipit aja tidak dilupakan Allah, apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Ya, bahkan ada satu ayat berkata, siapa yang berani menjamah kita? Menjamah kita itu maksudnya mengusik kita, ya, mengganggu kita. Maka berarti dia itu menjamah biji mata Tuhan. Mari kita lihat Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sakaria itu kitab-kitab yang hampir terakhir dari Perjanjian Lama. Sakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Kamu di sini adalah bicara tentang umat Tuhan. Ya, sudah perhatikan kalimat berikut. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nya huruf besar. Berarti menjamah biji mata Tuhan. Saudara saya digambarkan, kita sebagai umat Tuhan digambarkan biji mata Tuhan.
Wow, kalau bicara tentang biji mata ini semua kita pasti tahu ya, betapa kita sangat menjaga ya, melindungi biji mata kita. Betul toh? Tidak ada orang yang membiarkan matanya ini tiba-tiba kena sesuatu, tidak ada. Begitu ada sesuatu yang mau mencederai, melukai mata kita, pasti kita segera menghindar, atau kalau tidak paling tidak langsung kita segera menutupi mata kita dengan tangan atau sesuatu untuk melindungi mata kita. Mengapa? Karena ini sesuatu yang dijaga, dipelihara, ya. Nah, orang yang berani menjamah, mengganggu umat Tuhan, itu berarti menjamah, mengganggu biji mata Tuhan. Saya kalau baca ayat ini saya bilang, wah luar biasa ya. Jadi karena itu kita umat Tuhan tidak perlu takut, ya. Karena kita ini biji mata Tuhan. Begitu berharganya kita, ya. Tuhan sampai memberikan perlindungan. Dikatakan siapa yang berani mengganggu kamu, berarti dia mengganggu biji mataku, kata Tuhan. Wah, tidak main-main. Ya, berarti kita begitu berharga. Ya, karena itulah Tuhan memberikan perlindungan buat kita. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa bukan hanya membunuh tubuh, tapi membinasakan jiwa sampai masuk ke dalam hukuman kekal. Takutlah kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi berharga di mata Tuhan yang kedua dalam kaitannya dengan perlindungan. Karena kita berharga, maka Tuhan memberi perlindungan buat kita. Ya, ada jaminan perlindungan. Bukan hanya perlindungan, tetapi juga jaminan pemeliharaan. Kembali di Lukas 12. Lukas 12 tadi ya, kita sudah baca ayat 6, 7. Sekarang kita lompat di ayat yang ke-24. Lukas 12 ayat yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Kembali Tuhan bilang, lihat, perhatikan burung lagi. Kalau tadi bicara burung pipit, sekarang burung gagak, tapi sama-sama burung. Ya. Burung gagak ini tidak menabur, tidak menuai, tidak punya gudang, tidak punya lumbung, tidak punya persediaan. Perhatikan kalimat berikut. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Sekali lagi Tuhan bilang, kamu jauh lebih daripada burung. Berarti kita jauh lebih berharga. Kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, Tuhan bilang burung-burung aja loh diberi makan, dipelihara oleh Tuhan. Ya, tadi pujian berkata Tuhan menjaga, Tuhan memelihara hidupku. Nah, tadi mengawali sebelum firman Tuhan kita diingatkan, oh Tuhan begitu, Engkau luar biasa. Karena aku umatmu ini berharga di mata Tuhan. Ya, ada sebuah jaminan kita umat-umat Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, karena itulah kalau Bapak baca di perikop ini, Lukas 12 ayat 24, ini perikopnya bicara tentang hal kekhawatiran. Ya, kalau dibaca itu ayat-ayat bicara tentang kekhawatiran. Khawatir nanti makan apa, khawatir nanti hidupnya bagaimana. Ya, Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Hidup itu lebih penting daripada makanan, daripada pakaian. Kalau hidup saja Tuhan berikan, maka hal-hal yang lain yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan Tuhan pasti sediakan buat kita. Jaminan firman Tuhan dikatakan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang lain. Ini ayatnya ada ya, di kitab Mazmur, kita lihat sebentar ya. Mazmur pada pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34 di ayat yang ke-9. Kalau di Alkitab buku itu ayat yang ke-10. Ya, saya baca dulu satu ayat di atasnya, ayat 8 atau ayat 9 pada Alkitab buku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah
orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Lanjut, singa-singa muda merana kelaparan. Singa muda ini binatang yang kuat. Singa itu raja hutan, muda lagi, wah kuat, tapi bisa merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang setuju berkata amin. Saya pegang firman Tuhan. Dikatakan berbahagia orang yang berlindung kepada Tuhan. Ada sebuah jaminan perlindungan, ada sebuah jaminan pemeliharaan, sehingga dikatakan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lagi menjalani kehidupan, kalau kita belajar hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia ya, tapi takut kepada Tuhan, maka dikatakan ada jaminan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, oke. Jadi yang kedua, kalau yang pertama tadi berharga di mata Tuhan dikaitkan dengan karya penyelamatan kita manusia berdosa. Karena kita berharga, maka kita diselamatkan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, berharga di mata Tuhan dikaitkan dengan adanya perlindungan dan pemeliharaan. Jadi kita tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut kepada manusia, tapi harus takut kepada Tuhan. Ya, nah kalau kita takut akan Tuhan, ada jaminan perlindungan. Siapa yang berani mengganggu kita, itu berarti mengusik, mengganggu biji mata Tuhan. Urusannya dengan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang tidak kenal Tuhan, mereka diperlakukan semena-mena, mereka akan balas. Orang tidak kenal Tuhan seperti itu. Bahkan mereka berkata pembalasan itu lebih kejam. Kamu mukul aku sekali, aku mukul kamu 2 kali. Kamu mukul aku 2 kali, aku mukul kamu 4 kali. Karena bagi orang tidak kenal Tuhan, pembalasan itu lebih kejam. Tapi umat Tuhan tidak boleh seperti itu. Umat Tuhan dikatakan jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang semena-mena dengan kita, berarti itu mereka punya urusan dengan Tuhan. Siapa yang bisa tahan kalau urusan sama Tuhan? Oh, tidak bisa. Firaun yang hebat, waktu Tuhan pukul Firaun dan Mesir, tidak tahan. Oh, pertama kali kayaknya, mana Tuhan? Tidak ada itu Tuhan. Wah, nantang ya. Tapi setelah dipukul 10 tulang, nyerah. Firaun sampai bilang, sudah, pergi. Nanti kalau Israel tidak pergi dari Mesir ini, semua orang Mesir mati semua, celaka. Sudah pergi. Kalau berhadapan dengan Tuhan, tidak ada orang yang bisa tahan. Siapapun dia, presiden, raja, kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, tidak ada yang bisa tahan. Tidak ada. Karena Tuhan raja di atas segala raja. Ya, jadi kalau ada orang berani sembarangan sama kita, Bapak Ibu Saudara, serahkan saja kepada Tuhan. Ya, kita tidak punya hak untuk membalas. Kita ini biji mata Tuhan, percaya perlindungan Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan turun tangan untuk membela dan menolong kita. Ya, jadi itulah yang kedua, berharga di mata Tuhan dikaitkan dengan adanya perlindungan, adanya pemeliharaan atas umat Tuhan karena berharga di mata Tuhan. Yang ketiga sekarang, berharga di mata Tuhan dikatakan Alkitab yang ketiga itu punya kaitan dalam proses pembentukan karakter. Bapak Ibu Saudara, saya jadi berharga di mata Tuhan dalam kaitan adanya proses pembentukan karakter. Pembentukan karakter kita membuat kita menjadi berharga
di mata Tuhan. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Dikatakan perhiasan kita umat Tuhan itu sebenarnya bukan manusia lahiriah. Ya nggak salah sih kalau Bapak Ibu Saudara mendandani atau memelihara manusia lahiriah kita dalam batas yang wajar, tidak salah. Tapi di mata Tuhan, penampilan atau manusia lahiriah itu bukan sesuatu yang penting. Ingat waktu Samuel ketemu dengan Isai, anak-anak Isai disuruh lewat, ya, karena Samuel diberi perintah nanti kamu harus mengurapi salah satu anak Isai untuk jadi raja menggantikan Saul. Wah, tampil anak yang pertama dengan penampilan yang keren, penampilan yang gagah, sehingga Samuel sempat terkecoh. Samuel berkata dalam hatinya, tentu orang ini yang akan diurapi Tuhan untuk menjadi penggantinya Saul. Tapi Tuhan ngomong apa kepada Samuel? Samuel, manusia itu melihat fisik, melihat penampilan lahiriah. Tapi aku Tuhan melihat hati. Aku telah menolak Eliab. Tidak cocok. Ini bukan yang akan kuurapi, bukan. Mulai dari Eliab, Abinadab, Syama sampai 7 anaknya Isai yang hebat-hebat ini sudah ya, lewat di depan Samuel. Tuhan bilang bukan. Padahal penampilannya wow, luar biasa. Mereka ini prajurit-prajurit dari kerajaan Israel. Waktu Israel berhadapan dengan Filistin, ini 7 kakak Daud maju perang. Jadi mereka ini prajurit-prajurit yang hebat. Penampilannya pasti cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang tidak. Yang dipilih ini justru anak yang paling bungsu. Bukan prajurit, tapi punya hati yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dialah Daud. Tuhan berkata, inilah dia orangnya, urapilah dia. Ya, jadi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya di 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan perhiasan kita seharusnya ialah manusia batinia, bukan manusia lahiriah. Boleh sekali lagi ya, kita memberi perawatan atau menjaga penampilan lahiriah kita boleh dalam batas yang wajar. Tapi itu bukan sesuatu yang penting. Ada banyak orang menganggap penampilan itu begitu penting, maaf. Sampai ya, dia beli pakaian yang mahal, dia beli tas yang mahal, dia beli jam yang mahal, dia beli apa yang mahal-mahal, maaf, utang. Sampai ada yang gitu, supaya apa? Penampilannya mentereng. Tapi penampilan mentereng ini ternyata dari hasil uang utang, ya. Utang orang buat beli penampilan. Loh, saya kalau lihat orang gini, saya bilang, aduh, kok cek bodoh ya. Loh, buat apa? Cuma mementingkan penampilan, ya. Kalau memang punya berkat lebih, beli ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, sampai belani utang, demi beli pakaian yang mahal, utang demi beli jam yang mahal, tas yang bermerek, ya. Wah, buat apa? Mementingkan penampilan di mata Tuhan itu tidak penting. Di mata Tuhan yang penting itu adalah perhiasan manusia batin. Manusia batin yang tersembunyi, tidak dilihat, tidak bisa dilihat oleh manusia yang lain. Tapi ini yang dilihat Tuhan. Ini yang dikatakan sangat berharga di mata Allah. Ya, jadi sekali lagi bukan dilarang ya mau mendandani dalam batas wajar, oke. Tapi ini bukan yang terpenting, Yang kelihatan ini bukan yang terpenting. Yang terpenting ini justru yang tidak kelihatan.
manusia batin. Itu yang berharga di mata Tuhan. Jadi yang ketiga, berharga di mata Tuhan itu dalam kaitan proses pembentukan karakter umat Tuhan. Manusia batinnya diperbaharui, dibentuk, diubah menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Itu yang berharga. Ya, satu ayat berkata manusia lahiriah akan semakin merosot, tapi yang penting manusia batinnya dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bertambah umur, manusia lahiriah semakin merosot, jangan kecewa. Jangan kecewa Saudara. Jangan sampai gini, waduh Tuhan, lah kok aku ya tambah umur sekarang kok kekuatanku, fisikku, lahiriahku tidak seperti dulu ya Tuhan. Lalu kecewa. Jangan. Memang Tuhan bilang manusia lahiriah itu semakin bertambah usia semakin merosot. Tapi yang penting manusia batinnya dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinnya semakin dibentuk menjadi semakin indah. Itu adalah perhiasan yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, bagaimana supaya manusia batin kita ini jadi semakin indah? Keluaran 19 berkata, ayo kita lihat ya. Keluaran 19 ayat yang kelima. Ini dulu salah satu ayat kesukaan ayah saya almarhum ya. Keluaran 19 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, dan berpegang pada perjanjian, berpegang pada firman perjanjian, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Ternyata saudara saya akan jadi sangat berharga, yang dikatakan harta kesayangan. Bukan cuma harta ya, tapi harta kesayangan. Wah, ini berarti yang paling berharga. Harta kesayangannya siapa? Harta kesayangannya Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita ini dikatakan sungguh-sungguh dengar dan pegang firman perjanjian. Firman perjanjian membaharui manusia batin. Firman perjanjian mengubah manusia batin. Firman perjanjian membuat manusia batin kita jadi semakin berkenan dan indah di hadapan Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, ternyata Alkitab berkata berharga di mata Tuhan itu dikaitkan dengan proses pembentukan karakter, proses pembentukan manusia batin. Karena itu yang Tuhan perhatikan lebih, jauh lebih daripada lahiriah. Ya, oke. Nah, salah satu karakter Kristus yang harus ada dalam diri umat Tuhan itu dikatakan di Amsal 3. Mari kita lihat saudara ya. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Ini salah satu karakter Kristus yang harus semakin nyata dalam hidup umatnya. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ternyata dapat kasih dan penghargaan, khususnya Allah ya, kalau dalam manusia itu cuma tambahan. Tapi yang paling penting, dapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Jadi sesuatu yang sangat berarti, berharga di mata Tuhan. Ialah apa? Kalau umat Tuhan punya kasih dan setia. Ini salah satu sifatnya Tuhan. Ya, kalau saudara baca di Alkitab, itu ada banyak ayat yang berkata kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Salah satunya kita lihat sebentar ya. Yeremia, ini sebagai ayat yang hampir terakhir. Yeremia 31 di ayat yang ketiga. Yeremia 31 di ayat yang ketiga. Ini salah satu contoh karakter Tuhan itu kasih setia. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan lanjutkan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Satu ayat lain berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Nah, umat Tuhan harus punya karakter kasih setia. Wah, kalau saudara ada di sekitar orang yang dekat saudara yang punya karakter kasih dan setia, wih, luar biasa. Contoh, saudara punya istri yang kasih dan setia. Wow, jamin loh. Saudara punya suami yang kasih dan setia, jamin. Mengapa? Kasih dan setia kalau dipadukan ini menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kasih diikuti dengan kesetiaan. Kalau cuma kasih, hari ini mengasihi, minggu depan belum tentu, ya. Bulan depan belum tentu. Jangan-jangan nanti akhirnya punya selingkuh. Nah, ini repot, repot. Zaman sekarang ini musimnya ya. Titik-titik selingkuh. Mengapa? Karena tidak punya kesetiaan. Tapi kalau umat Tuhan punya kasih dan setia, hebat. Kalau saudara mau cari istri, saudara mau cari suami, saya titip pesan, jangan cari yang ganteng, cantik, sugih. Aduh, itu nomor sekian. Kalau mau cari suami atau istri, cari suami, cari calon istri yang punya kasih setia seperti Tuhan Yesus. Wah, kalau punya calon suami, calon istri yang punya kasih dan setia, wah, saudara jadi orang yang bahagia. Karena apa? Pendamping saudara, orang yang ada di sebelah saudara, ini orang yang punya kasih setia. Ya, nah orang yang punya kasih setia itu dikatakan itu adalah sesuatu yang berharga dalam pandangan Allah dan manusia. Ya, oke. Jadi yang ketiga, ternyata berharga di mata Tuhan itu dikaitkan dengan proses pembentukan karakter umat Tuhan. Manusia batinnya semakin dibaharui sehingga muncul karakter-karakter Kristus. Salah satu karakter Kristus dikatakan adalah kasih dan setia. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Jadi saya ulang, yang pertama, berharga di mata Tuhan. Itu judul firman Tuhan. Yang pertama, berharga di mata Tuhan dikaitkan dengan karya penyelamatan kita manusia berdosa. Karena kita berharga, Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan datang ke dunia, mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Yang kedua, berharga di mata Tuhan ternyata dikaitkan dengan adanya perlindungan dan pemeliharaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya tidak perlu takut sama manusia, tapi harus takut kepada Tuhan. Harus. Tapi kalau takut kepada manusia tidak perlu. Takut kepada Tuhan itu harus. Kalau kita takut akan Tuhan, ada jaminan perlindungan. Siapa yang berani mengganggu kita, itu urusannya dengan Tuhan. Karena kita ini biji mata Tuhan. Bahkan dikatakan ada juga jaminan pemeliharaan. Kita lebih berharga dari burung-burung. Burung-burung saja diberi makan oleh Bapa di surga. Apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada para burung. Pasti Tuhan pelihara kita. Kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Pegang dan percaya itu. Lalu kemudian yang ketiga, berharga di mata Tuhan dikaitkan dengan proses pembentukan karakter. Manusia batinnya semakin dibentuk, semakin dibaharui, semakin diubah, akhirnya
hanya punya karakter Kristus. Salah satunya kasih dan setia. Jadi berharga di mata Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, berharga di mata Tuhan yang keempat dikaitkan dengan kematian. Kematian. Ayo kita lihat ayat terakhir ya. Mazmur 116 di ayat yang ke-15. Mazmur 116 di ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Ayat ini biasanya seringkali disampaikan oleh para hamba Tuhan ketika ada di ibadah perkabungan. Tapi malam ini Tuhan mau sampaikan kepada kita, bukan hanya ketika kita hidup kita ini berharga di mata Tuhan, sampai pada kalau kita mati pun kita ternyata juga berharga di mata Tuhan. Banyak orang menganggap kematian itu sesuatu yang sia-sia, sehingga mereka bayangkan kematian itu rasanya takut. Ya, aduh, kalau alami mati itu kayak apa ya? Kematian itu kan sesuatu yang sia-sia buat manusia. Ya, sesuatu yang sepertinya tidak berharga, tidak terlalu diperhatikan. Tapi justru Alkitab berkata, orang yang dicintai Tuhan, kematian orang itu berharga di mata Tuhan. Kematian orang yang dicintai Tuhan itu diperhatikan, bernilai di mata Tuhan. Sampai apa? Begitu orang yang dicintai Tuhan mati, Tuhan kirim malaikatnya jemput, dibawa pulang ke rumah Bapa di surga. Wow, luar biasa. Ya, jadi kalau kita yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, ya ngadepi kematian sudah tidak lagi takut, ya, tidak lagi ngeri. Mengapa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau mati itu malah untung, ya, siapa yang mau untung? Nah, kalau ditanya siapa yang mau untung, pasti semua angkat tangan ya. Siapa yang mau cuan? Wah, semua angkat tangan, ya. Dulu saya ingat ada satu PT, ya. PT itu namanya gini, bocuan nggak apa-apa, katanya. Saya sudah mungkin pernah dengar ya. Saya itu pernah dengar ada satu PT namanya bocuan nggak apa-apa. Saya pikir luar biasa nih PT ini, ya. Orang biasanya kalau mendirikan satu PT atau satu usaha, kepingin cuan. Ada yang mau mendirikan kerjaan atau apa nggak cuan. Ini PT-nya namanya bocuan nggak apa-apa, Tidak berapa lama tutup, Lah kok bocuan nggak apa-apa. Ada, Saya waktu dengar nama PT ini sampai saya godek-godek. Ini kekurangan nama ini. Bocuan nggak apa-apa, katanya. Waduh. Lah kalau bocuan sekali-sekali tidak apa-apa. Lah kalau setiap kali kerja bocuan itu maksudnya tidak ada untung. Dan setiap kali tidak ada untung. Setiap kali kerja tidak ada untung. Lama-lama apa, kokot, bangkrut, tutup PT-nya, Semua orang cari untung, selama itu wajar dan tidak menipu orang lain, tidak apa, boleh, ya. Selama tidak menipu, tidak merugikan atau menyakiti orang lain dalam batas yang wajar, untung itu boleh. Semua orang memang ingin untung. Nah, Tuhan bilang kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup adalah Kristus, mati itu jadi keuntungan. Cuan. Jadi kalau mati itu berarti cuan besar buat kita. Mengapa? Karena Alkitab berkata berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ternyata bukan cuma hidup berharga, sampai mati pun tetap berharga. Ya, berharga. Mengapa? Karena takut akan Tuhan. Tuhan cintai kita dengan kasih yang spesial dan khusus. Mati pun berharga di mata Tuhan. Ya, jadi karena itu Bapak Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ternyata Alkitab katakan kita ini berharga di mata Tuhan. Sampai yang pertama, Kristus datang ke dunia mati menyelamatkan kita. Yang kedua, ya kita berharga di mata Tuhan sampai Tuhan berikan perlindungan yang khusus. Ada jaminan pemeliharaan
Karena kita berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan inginkan supaya ini manusia batin semakin dibentuk, semakin dibaharui, semakin diubah. Salah satunya karakter Kristus, kasih dan setia, itu semakin nyata dalam hidup kita. Punya kasih, punya setia, wow, berharga di pandangan Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, mati pun berharga di mata Tuhan. Ya, ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih daripada siapapun. Biarlah Engkau yang sudah memilih hidupku, Engkau mengubahkan aku, Engkau menyempurnakan aku, sehingga aku boleh jadi karya yang indah, semakin berharga di mata Tuhan. Mari bersama kita katakan, Bapa
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai. Mari bersama dengan bangkit diri. Sekarang kita katakan, Tuhan datang kepada kami malam hari ini, bahwa ternyata kami ini berharga di mata Tuhan. Engkau rela datang ke dunia demi untuk menyelamatkan kami, karena kami adalah ciptaan-Mu yang berharga di mata-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berharga di mata Tuhan, sehingga ada sebuah jaminan perlindungan, ada jaminan pemeliharaan buat kami umat-umat Tuhan yang belajar hidup takut akan Tuhan. Kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, karena kami berharga di mata Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berharga di mata Tuhan melalui proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga manusia batin kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Karakter Kristus boleh semakin nyata, kasih dan setia itu semakin nyata dalam hidup kami, sampai pada kematian kami pun sebagai orang yang dicintai Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu biarlah kami mau terus menjadi umat-umat Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Kami terus berjalan di dalam panggilan Tuhan, berjalan di dalam pilihan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman semua jemaat GBI Rahel. Tuhan berkati iman rohani mereka, Tuhan berkati keluarga rumah tangga mereka, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati studi sekolah mereka, bahkan kesehatan mereka dilindungi dan diberkati Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa menyertai setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang membutuhkan bantuan doa.
Untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah, kami percaya Tuhan menyediakan pertolongan, jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.